Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS, Haleluya Palur, maupun sahabat-sahabat ibadah online yang setia. Hari ini kita masuk di minggu pertama tahun 2026. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah pimpin kami di tahun 2025 dengan berkat yang melimpah. Dan saat ini kami memasuki tahun 2026. Iman kami menyatakan bahwa Engkau tetap menjadi pemimpin kami, pembimbing kami yang terus membawa kami dalam kemenangan. Terima kasih Bapak, pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Bekerjalah Tuhan, di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu ini, Roh Kudus akan mengajar kami, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, dan dapat menerapkan setiap firman yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Nah Bapak Ibu, tema tahunan kita adalah menjadi pemain atau penonton. Mengapa demikian? Karena hidup itu adalah pertandingan. Jadi Tuhan sudah mengibaratkan bahwa hidup itu pertandingan. Nah, untuk pertandingan itu ada yang jadi pemain, ada yang jadi penonton. Dan sesudah ada pemain, ada penonton, kalau kita kepingin menjadi pemain, kita harus masuk di salah satu klub, memilih siapa pelatihnya. Ya. Karena tidak semua orang mau masuk ke klub dalam menjadi pemain ini. Karena apa? Di dalam klub ini dididik, dilatih, dan pelatih itu memberitahukan apa istimewanya. Pelatih itu apa kekurangan dari musuhnya. Lalu pelatih itu atur strategi. Nah, jadi tema hari ini mentaati perintah pelatih. Sekali lagi, jangan anggap remeh yang namanya pelatih itu. Karena pelatih yang handal tahu kemampuan atletnya, dikembangkan setinggi mungkin. Lalu tahu kelemahan dari musuhnya, sehingga strategi apa yang harus diterapkan agar pemainnya ini mendapatkan kemenangan. Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Lalu ia memanggil orang banyak dan murid-muridnya, lalu berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus menawarkan diri sebagai pelatih bagi manusia yang sadar untuk hidup dalam pertandingan itu. Sebelum dia masuk ke gelanggang pertandingan, dia sudah menentukan pelatih dan Yesus menawarkan dirinya. Dalam Markus 8 ayat 34 ini, Yesus mulai mengadakan penjaringan murid melalui syarat yang dibakukannya. Karena bagaimanapun menjadi atlet itu tidak semudah apa yang kita pikirkan.
Saya punya cucu Bapak Ibu, dia kepingin jadi atlet renang. Masuk kelas 5 SD. Lalu dididik oleh pelatihnya. Begitu masuk ke kolam, itu anaknya sudah nangis. Untuk terjun ke air, tidak mau. Tapi sang pelatih ini dengan sabar, diajak, diberitahu, dinasehati, dan akhirnya dia mau masuk. Lalu ada pertandingan, belum menang. Ya, setiap kali pertandingan, kita pergi ke satu tempat, dari kota satu ke kota lain. Tidak pernah menang Bapak Ibu. Tapi pelatih mengatakan, anak ini punya bakat Pak. Berikan kepada saya, supaya saya dapat memberi pelatihan-pelatihan khusus kepada dia. Akhirnya dari kelas 5 SD Bapak Ibu, sampai SMA kelas 2. Baru anak itu bisa mengenyam juara nasional. Bayangkan Bapak Ibu, tidak cepat. Tiap hari dilatih. Pelatihannya itu seminggu 6 kali. Ya, bahkan setelah dia itu menjelang pertandingan nasional ini, seminggu 6 kali pagi dan sore. Atlet Bapak Ibu, ya. Yesus juga mulai mengadakan penjaringan, memberi syarat-syarat. Mau masuk enggak? Syarat yang pertama, yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, menguasai egonya, menguasai hawa nafsunya. Padahal biasanya manusia itu akan melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya. Nafsunya ini. Manusia kepengennya memuaskan diri. Contoh, gampang memilih. Pengen bangun siang atau pagi-pagi sudah bangun. Kalau ditanya, ya enak siang dong. Ya, lalu pengen bermalas-malasan atau rajin? Kalau boleh ya pengen bermalas-malasan. Lalu pengen judi atau tidak? Keinginan-keinginan seperti ini loh yang selalu ada. Bahkan falsafah Jawa itu mengatakan hidup itu hanya mampir ngombe. Hidup itu harus dinikmati. Karena apa? Hanya mampir minum. Sehingga waktu yang hanya sebentar mampir minum ini jangan dipaksa diri. Ya, apa yang jadi keinginannya ya dituruti. Duniawi kita seperti itu. Ya, kehidupan kita awalnya seperti itu. Seperti cucu saya pengen jadi juara, tapi mau masuk kolam nangis, Bapak Ibu. Bagaimana bisa jadi juara, mau masuk kolam aja sudah nangis. Tetapi sedikit demi sedikit sang pelatih, kamu harus dapat menyangkal diri. Tangismu itu dibuang dulu. Ya, sesudah tangisnya dibuang, lalu mulai diadakan latihan. Latihan, terus diadakan latihan. Ya, mulai menguasai diri. Kalau jam latihan dia belum diantar oleh bapaknya, dia sudah mulai mengatakan, "Pak, aku diantar." Berarti penyangkalan dirinya sudah berhasil. Ya, baru satu bidang penyangkalan diri sudah berhasil. Lalu pelatih selain mengadakan latihan di kolam, dia beri PR di rumah, suruh latihan skipping. Ya enggak mau Bapak Ibu. Ya, tapi karena pelatihnya itu mengatakan kalau kamu ingin menang, tambah latihan skipping. Ya, tadinya skipping 1-2 menit. 1-2 menit. Lama-lama skippingnya bisa 5 menit.
bisa 10 menit tanpa mati, Bapak Ibu. Penyanggalan diri. Orang yang kepengen menikmati kemenangan hidup harus menyangkal diri. Ya, jadi Yesus mulai mengajarkan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian diri ini dulu. Syarat pertama, menyangkal diri. Syarat yang kedua, memikul salibnya. Jadi memikul salibnya. Artinya setiap orang yang menjadi Kristen itu punya salib, Bapak Ibu. Arti punya salib bagaimana? Arti punya salib yaitu harus dipikul, orang lain ngerti. Kekristenan bukan disembunyikan, tapi kekristenan itu biar dibaca oleh semua orang. Saya panggul salib, saya orang Kristen. Nah kalau orang Kristen itu harus bagaimana? Nah ini Bapak Ibu, mulai dari penyangkalan diri, memikul salib. Salib bagi dunia itu mengatakan satu kebodohan. Ya, kenapa orang seperti itu? Ya, sudah hidup enak di dalam dunia ini, kepenak. Tidak ada tuntutan apa-apa, tapi kekristenan dituntut macam-macam, Bapak Ibu. Yang pertama, karena dia itu Kristen, tuntutannya itu hidup dalam kasih. Praktek kasihnya itu harus ada. Ya, padahal dunia tidak mengajarkan, tidak menuntut, ya kasih memang ada. Tapi tidak menuntut sedemikian tinggi. Kristen, pelajaran kasih itu nomor 1. Mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan. Dan itu bukan omong doang, Bapak Ibu. Ya, kalau mengasihi Tuhan harus apa? Kalau mengasihi manusia harus apa? Dan ini harus nampak, Bapak Ibu. Tidak seenaknya. Harus nampak pelajaran memikul salib. Dan siap untuk ditertawakan oleh dunia. Ya, banyak orang Kristen begitu masuk Kristen ditertawakan oleh sahabat-sahabatnya. Begitu jadi Kristen, bapak ibunya tidak suka. Begitu jadi Kristen, banyak orang yang mencemooh. Nah, ini pikul salib. Tidak segampang itu gitu. Tuhan mengatakan kalau syaratnya untuk menjadi pemenang, ya belajar pikul salib. Nah, ajaran kasih yang diterapkan itu mengampuni, ini paling sulit. Banyak orang mengatakan, aku siap mengampuni. Mengampuni teman-teman yang bersalah, oke, gampang. Tapi ada orang yang ngomong, aku bisa mengampuni. Tapi hati masih tetap dendam terhadap dia. Bahkan menganggap orang lain yang menyalahi hidupnya itu sampah. Dan tidak perlu diampuni. Ngapain mengampuni sampah? Perbuatan dia itu seperti itu terus. Tapi Kristen itu harus belajar mengampuni. Maka yang namanya belajar itu ya belajar dan belajar itu tidak sehari selesai. Ya, makin hari pelajaran kasih makin tebal, makin hari pelajaran kasih makin banyak, makin hari pelajaran kasih harus diterapkan dari yang paling mudah sampai kepada yang paling sukar, yaitu mengasihi musuh. Mana ada Bapak Ibu kitab suci mana yang mengajarkan kasihilah musuhmu, doakanlah dia. Kalau mengumpat oke, tapi mendoakan musuh supaya diberkati, mendoakan musuh supaya memiliki keberhasilan, mana ada Bapak Ibu. Tapi Yesus selalu mengajarkan kasih yang kita sampaikan ini tidak menuntut balasan. Satu contoh, Yesus sendiri memberikan contoh, yaitu pada saat Yesus disalib.
Dua orang berada di kanan kiri Yesus itu penjahat. Lalu yang satu mengumpat. Katanya kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah, turun dong. Dan bebaskan saya. Sedangkan yang satu dia mengatakan, aku percaya kamu adalah anak Allah. Kamu adalah penghapus dosa manusia. Dan apa kata Yesus? Hari ini juga kamu bersama aku masuk ke Firdaus. Pengampunan itu diberikan. Ya, sesulit apapun. Ya, belajar dari kecil tadi. Belajar dari sedikit demi sedikit. Sampai kita bisa mengampuni. Sampai bisa mendoakan musuh. Sampai bisa mengampuni musuh. Dan sebagainya. Itu menjadi syarat yang kedua. Dan kita masuk dalam TC-nya Tuhan. Itu sedikit demi sedikit. Dan yang ajaran Yesus selanjutnya, ajaran pelatih kita, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memiliki pikiran Yesus, memiliki perasaan Yesus. Nah, salib Bapak Ibu, ya. Kalau dia melawan saya, kitab suci kita perjanjian lama mengatakan mata ganti mata. Bisa Bapak Ibu. Gigi ganti gigi. Bisa. Kamu marah dengan saya pun marah dengan kamu. Bisa. Tetapi Kristus menjelaskan. Hendaklah dalam pikiranmu ada pikiran Yesus. Hendaklah perasaanmu perasaan Yesus. Nah, pikiran Yesus itu apa? Pikiran Yesus itu kepengen memenangkan jiwa Bapak Ibu. Pikiran Yesus hanya itu. Kepengen memenangkan jiwa bagaimanapun kesulitannya. Yesus selalu mencari mereka-mereka yang tersesat. Mereka-mereka yang sakit. Mereka-mereka yang menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Yesus datang. Karena apa? Memang Yesus diutus ke dalam dunia untuk mencari orang-orang berdosa. Supaya dia itu balik kepada Allah. Nah, ini ditanamkan kepada kita. Di tahun 2026 ini, seorang pemain, dia harus punya goal getter. Dia harus punya rencana, saya akan memenangkan jiwa. Walau hanya satu. Ya, ini perlu latihan yang cukup panjang. Lalu ada pikiran Yesus, ada perasaan Yesus. Yesus itu punya perasaan selalu punya belas kasihan Bapak Ibu. Melihat orang yang mau dibawa ke neraka itu, dia punya belas kasihan. Ya, melihat orang yang tidak bisa menahan nafsunya, Yesus berbelas kasihan Bapak Ibu. Nah, ini ditunjukkan Yesus. Kalau kamu siap untuk saya latih, pelatihannya apa? Supaya kamu bisa untuk praktek memiliki perasaan Kristus, memiliki pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa memiliki perasaan Kristus. Supaya kita bisa memiliki perasaan Kristus. Caranya yaitu yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikuti Yesus. Para muridnya itu dulu adalah orang-orang pantai. Ya, orang pantai itu orang kasar, orang pantai itu orang masa bodoh, orang pantai itu orang yang, ya kita tahulah orang-orang pantai modelnya seperti itu. Tetapi karena dia mengikut Yesus, dengan mengikut Yesus setiap hari ada perubahan-perubahan yang nyata. Ya, ada perubahan-perubahan yang nyata. Para murid ditunjukkan hebatnya Yesus itu kayak apa toh? Pernah Yesus memberikan makan 5 roti 2 ikan, cukup 5.000 orang. Para murid melihat Yesus berbelas kasihan.
Dia ngomong sama Filipus, Filipus jangan boleh pulang orang sebanyak ini. Kamu harus memberi makan. Jadi dia pulang kalau dia sudah makan. Filipusnya bengong. Nah, untuk memberi makan 5.000 orang dan ini di pegunungan ini, belinya di mana? Carinya di mana? Filipus ngomong, Tuhan, dari mana kita mendapatkan roti sebanyak ini? Nah, Tuhan tahu kesulitan manusia. Filipus yang punya pengalaman seperti itu diberitahu bagaimana caranya. Ada seorang anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Itu cukup untuk makan sendiri, makan anak. Tetapi begitu diserahkan kepada Yesus, Yesus mengucap syukur. Dan 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Apa cukup itu? Enggak. Para murid mengikut Yesus, melihat orang sakit disembuhkan. Para murid mengikut Yesus, melihat badai diteduhkan. Dan banyak sekali pelajaran ini. Ya, pelajaran ini. Sampai-sampai Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada aku. Ya, Yesus kalau ada orang sakit dijamah sembuh. Petrus, murid Yesus, itu bayangannya. Jadi Petrus jalan, bayangannya itu kena orang sakitnya sembuh kok. Ya, pada saat Petrus menginjil, itu orang sakit itu tidak perlu dijamah oleh Petrus, sapu tangannya aja loh. Sapu tangan dari orang sakit itu diwakilkan, dibawa ke depan Petrus, didoakan, dibawa pulang, sembuh. Artinya apa? Kuasanya jauh lebih besar. Karena apa? Karena dia mengikut Kristus setiap hari. Ada perubahan sikap, ada perubahan tingkah laku, ada perubahan segalanya. Dan imannya makin tumbuh. Nah, jadi taati perintah sang pelatih. Kalau Bapak Ibu ingin 2026 menjadi pemenang-pemenang, taati sang pelatih. Apa yang dikatakan pelatih? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri. Yang kedua, kita harus siap untuk memikul salib, menampilkan salib. Ini loh aku Kristen. Walaupun harus ditertawakan, walaupun harus dicemooh. Bukan marah kepada yang mencemooh, tetapi justru belajar untuk mengasihi mereka. Dan yang ketiga, mari kita mengikut Yesus setiap hari. Bukan ikut Yesus hari Minggu kita ke gereja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita ikut dunia, lalu Minggu ke gereja lagi. Enggak, tiap hari ikut Yesus. Ada perubahan sikap, ada perubahan tingkah laku, ada perubahan pengertian. Iman kita mulai tumbuh. Sehingga kita bukan menjadi penonton, tetapi kita menjadi pemain-pemain yang menikmati kemenangan dan demi kemenangan terus menerus setahun selama 2026 kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah membawa kami di tahun 2026. Kami tahu tantangan banyak. Oleh sebab itu, kami kepengen menjadi pemain-pemain yang terus kau latih, yang terus percaya padamu, yang terus melakukan apa yang menjadi perintahmu. Sehingga kami dalam setiap gelanggang persoalan, kami adalah pemenangnya. Karena kami punya Yesus. Terima kasih Bapa, Kau telah menjamah firman-Mu
Sehingga setiap anakmu yang mendengar firman-Mu dan melakukan perintah-Mu, dia menjadi pemenang-pemenang yang handal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kita selesai mendengar firman Tuhan, tinggal yuk kita praktekkan. Bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah online ini, harapan kami, tolong Bapak Ibu di like, tolong Bapak Ibu diberi komentar, tolong Bapak Ibu yang belum subscribe, di subscribe, sehingga kita dapat menikmati ibadah online. Dan sesudah itu Bapak Ibu, tolong di-share kepada 5 orang. Artinya kita sudah belajar menginjil, membagikan firman Tuhan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada sanak famili kita. Agar berita firman Tuhan, perintah firman Tuhan yang katakan, beritakanlah Injil ke seluruh muka bumi, kita akan lakukan. Nah, itu keinginan kami. Nah, Bapak Ibu, GBS Haleluya itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau yang sekarang ini disebut ibadah raya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya gereja atau sampai hari ini belum bergereja di tempat-tempat manapun, kebetulan dekat dengan GBS Haleluya Palur, yuk kita datang ibadah. Kami akan sambut Bapak Ibu untuk mengadakan ibadah bersama. Tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Kita sudah sampai 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, besok Selasa kita akan lanjutkan 1 Timotius pasal yang ke-6. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan persekutuan doa rumah tangga. Mereka menamakan diri Joyful Blessing. Ya, artinya apa? Sukacita dan diberkati. Di dalam persekutuan doa rumah tangga ini, Bapak Ibu dapat minta supaya Jumat yang akan datang di rumah saya, atau Jumat bulan depan di rumah saya, dan sebagainya. Bapak Ibu dapat ketemu pengurus dan pengurus akan menjadwalkannya. Lalu kegiatan yang kedua, kegiatan cabang Bapak Ibu. GBIS Haleluya punya cabang. Namanya GBIS Haleluya Cabang Perumnas Palur. Mari Bapak Ibu kita dukung. Yang belum datang ke Joyful atau yang belum datang ke cabang, yuk kita aktifkan diri. Makin banyak pelatihan, makin kelihatan kemenangan di depan mata kita. Dan tiap hari Sabtu ada ibadah youth, ibadah kaum muda dengan nama Revive Generation. Bapak Ibu yang punya anak muda, mari dorong supaya Revive Generation ini makin berkembang. Nah, saya rasa pengumuman cukup itu. Oh ya, doakan ibadah online agar krunya sehat, lalu tempat yang akan digunakan ibadah online itu mendukung, lalu alat-alat mendukung juga, karena sudah tua ini alat-alat ini, sudah 5 tahun, hampir 6 tahun kita pakai. Ya, Bapak Ibu yang punya hati kepingin membantu permajaan alat-alat, kami sangat bersenang hati. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah kami yang telah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Ibadah sulung telah kami dengar.
Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya belum kuat, yang kadang-kadang nafasnya masih sesek. Kami berdoa untuk Bapak Ngadiman yang stroke ringan. Berikan keberanian Tuhan untuk bergerak supaya stroke-nya ini tidak berkepanjangan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Kami berdoa untuk Ibu Sarah yang asam lambungnya kadang-kadang naik. Kami berdoa untuk Ananda Stefani yang kena tumor, Bapak Ibu Tuhan. Kami berdoa untuk Lia yang ketajaman matanya perlu dijamah lagi. Dan kami berdoa untuk anak-anakmu yang sakit, Ibu Marmi yang kakinya pegel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau dijamah dan disembuhkan. Dan kami bersyukur kau telah jamah Pak Gito, engkau telah jamah Ibu Bambang, engkau telah jamah Ibu Satinem, engkau telah jamah Ibu Mintarsih. Mereka telah kau sembuhkan. Mereka bersuka cita dan selalu berbicara kepada semua orang bahwa mereka disembuhkan dari kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau akan mencurahkan berkat-Mu. Tingkap-tingkap langit-Mu kau buka. Dan kami jemaat-Mu akan menikmati berkat-berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohan terus mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.